Ya, pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama di Pangandaran, Jawa Barat tidak bisa membaca. Dan diduga pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab siswa tidak bisa membaca. Sebanyak 29 siswa di SMP Negeri 1 Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat diketahui tidak bisa membaca. Kondisi itu diketahui setelah para siswa terlihat tidak bisa mengikuti pembelajaran kurikulum. Pihak sekolah kini tengah berupaya membimbing puluhan siswa tersebut dengan kelas khusus. Pandemi COVID-19 dituduh menjadi salah satu penyebab puluhan siswa itu tidak lancar membaca. Proses belajar mengajar dengan sistem daring atau tidak tatap muka membuat siswa kurang menguasai materi pelajaran. Jadi begini, ini adalah langkah awal kami adalah mengumpulkan data-data dulu. Setelah itu kami akan selalu berkomunikasi, akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Sebab apa? Jangan sampai orang tua justru memberikan tendensi yang tidak baik begitu sehingga anak justru malah menjadi minder. Kami berupaya untuk secara intern dulu dengan anak melalui bimbingan karir. Kemudian setelah itu akan dikomunikasikan dengan orang tua. Tentunya kami akan berbicara dengan komite. Kini pihak sekolah membentuk tim khusus untuk melakukan bimbingan belajar terhadap 29 siswa yang tidak bisa membaca itu. Diharapkan dalam waktu dekat, seluruh siswa bisa lancar membaca dan mengikuti kurikulum pelajaran seperti siswa lainnya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwayudi, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, apa kemudian penyebab utama dari puluhan siswa SMP di Pangandaran, Jawa Barat ini tidak bisa membaca? Kita akan tanyakan langsung dengan guru SMP Negeri 1 Mangunjaya Pangandaran, Ibu Dian Eka. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang. Ibu Dian, pertama mungkin kami ingin konfirmasi ada sebanyak 29 siswa di SMP Negeri 1 ini yang tidak bisa membaca, itu betul ya Bu? Betul. Terdapat siswa yang kurang lancar membaca di sekolah kami. Ya. Bagaimana itu bisa terdeteksi saat ini, Bu? Baru terdeteksi maksudnya? Data ini didapat dari screening yang dilakukan oleh panitia PPDB pada saat penerimaan siswa baru. Oke. Itu dari kelas yang sama atau berbeda-beda, Bu? Oh, berbeda-beda. Oke, datanya seperti dari apa? Sejumlah. Ya, maaf. Datanya seperti apa, Bu, dari 29 siswa ini? Ya, bermacam-macam. Intinya kurang lancar dalam membaca begitu. Kami masih terus mengobservasi untuk pelaksanaan nanti tindak lanjut dari ini begitu. Ibu, kami pertama mungkin ingin tahu bagaimanakah sistem penerimaan di SMP Negeri 1 sendiri, Bu, sehingga bisa menerima murid-murid yang kemudian tidak lancar ya untuk membaca. Padahal usianya SMP begitu memang sudah diharuskan untuk lancar dalam menulis dan juga membaca begitu ya, Bu. Sistem penerimaannya seperti apa? Ya, sebagai sekolah mungkin kami menerima semua siswa yang daftar apabila masih memenuhi kuota, ya kami menerima tidak tidak membatasi dari mana asalnya, kemudian bagaimana. Baru setelah kami terima, kami lakukan screening, kemudian kami tindak lanjuti begitu. Oke, kemudian kami dapat informasi dari 29 siswa tersebut, ini terdiri dari 11 orang yang saat ini berada di kelas 7 di SMP Negeri 1 Pangandaran. Kemudian ada 16 siswa kelas 8 dan juga ada 2 orang siswa yang saat ini berada di kelas 9. Datanya seperti itu, Bu Dian? Ya, tapi untuk kelas 8 kami sedang observasi kembali karena sudah dilakukan treatment sebelumnya. Jadi kemungkinan data itu bisa berubah karena ada perkembangan dari siswa setelah mengikuti treatment membaca dari guru-guru sebelumnya begitu. Ibu Dian, tadi Ibu Dian katakan bahwa dari 29 siswa ini kan memang tidak lancar membaca begitu. Adakah yang kemudian memang benar-benar buta huruf terhadap 29 siswa yang diterima di SMP Negeri 1?
Sepertinya untuk buta huruf tidak ada, Bu. Jadi lebih ke kurang lancar membaca saja, begitu. Artinya Bu, mungkin kita ingin konfirmasi sistem pembelajarannya sendiri seperti apa jika siswa tersebut tadi sudah ada yang kelas 8 dan juga di kelas 9, artinya sudah masuk dari kelas 7 di SMP Negeri 1 ini kan? Ya, di sekolah kami itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga untuk siswa yang sudah mahir membaca dilakukan asesmen seperti biasa, tetapi ketika siswa yang masih kurang lancar membaca itu ada asesmen khusus, jadi melalui tes lisan atau praktikum begitu. Ini kan di kelas 8 Bu ada belasan siswa ya, 16 siswa. Begitupun di kelas 9 jumlahnya ini ada 2 orang siswa yang tidak lancar membaca. Bagaimana mereka melewati ujian-ujian atau tes-tes dari sekolah sampai akhirnya bisa naik kelas 8 dan juga kelas 9, Bu Dian? Ya, tadi asesmennya berdiferensiasi. Jadi ada untuk siswa yang kurang lancar, itu diadakan asesmen tambahan, apakah itu dengan tes lisan, atau dengan diadakannya praktikum, dengan proyek, begitu. Ibu Dian, mungkin begini, ketika siswa tersebut sudah kelas 8 dan juga sudah kelas 9, artinya ini seharusnya sudah mendapatkan pendidikan untuk baca dan juga tulis itu semenjak SD begitu ya Bu. Di SMP juga seharusnya sudah lancar begitu. Apa yang menyebabkan mereka ini kurang lancar begitu untuk membaca ataupun menulis? Untuk penyebab masih kami telusuri, masih kami observasi, kami tidak bisa pastikan dengan langsung begitu. Untuk menyebutkan bahwa siswa tersebut juga berkebutuhan khusus, kami tidak bisa menjudge seperti itu karena tidak ada alat untuk mendeteksinya di sekolah kami begitu. Jadi untuk penanganannya ya kami lakukan untuk kedepannya akan diadakan P5 literasi begitu. Saat ini masih observasi, tapi memang pihak sekolah apakah juga sudah berkoordinasi dengan sekolah dasar dari tempat-tempat siswa itu sebelumnya sekolah? Apa kemudian alasan sehingga bisa meluluskan siswa tersebut? Apakah sudah sempat menanyakan hal itu, Bu Dian? Untuk kami tidak pernah menyalahkan atau tidak pernah menyalahkan pihak lain. Jadi siswa yang sudah datang ke kami diterima sebagai siswa kami itu ya kami terima dengan lapang dada, dengan hati terbuka. Kemudian ya kami lakukan bagaimana biar siswa tersebut ke depannya bisa mengikuti pelajaran, bisa lebih baik dari sebelumnya begitu. Ibu Dian, bagaimana dengan orang tua ke-29 siswa tersebut? Sudah adakah komunikasi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua mengenai kondisi anaknya? Ya, untuk beberapa sudah ada komunikasi, masih kami lakukan begitu. Oke. Mengenai upaya yang akan dilakukan pihak sekolah ke depannya untuk membimbing 29 anak ini, nantinya akan seperti apa, Bu Dian? Ya, kami akan, sekolah sudah membuat tim literasi, kami akan melaksanakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan temanya literasi. Kemudian ya kami akan melaksanakan P5 itu. Jadi nanti P5 itu kan menyeluruh, jadi nanti siswa yang sudah mahir membaca bisa melanjutkan untuk membaca teks dan menganalisis. Kemudian untuk yang kurang mahir membaca nanti akan diadakan ya kegiatan yang menyenangkan. Kemudian ya intinya untuk melatih mereka agar bisa lebih mahir membaca. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dian Eka atas penjelasannya. Mudah-mudahan pihak sekolah juga bisa membantu ya untuk bisa membantu anak-anak tersebut. Ada juga kerjasama dengan orang tua ya, Betul. ini karena orang tua juga tidak lepas dari tanggung jawabnya. Terima kasih banyak Bu Dian. Selamat siang. Selamat siang.